Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul kembali kesekian kalinya untuk sama-sama belajar bagaimana kita membaca surat-surat di dalam juz 30 dan sama-sama kita mempelajari makna kandungan pada setiap ayat yang telah kita baca. Mudah-mudahan dengan apa yang kita telah lakukan, apa yang kita telah niatkan ketika kita keluar dari rumah untuk menuju masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami setiap ayat yang kita pelajari, lebih bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan dengan niat kita, dengan tekad kita, menjadikan kita mudah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebelum kita lanjutkan, yang sebelumnya kita sama-sama sudah membaca surat Al-Kautsar dan sama-sama sudah belajar tentang maknanya begitu ya. Sebelum kita memasuki surat Al-Ma'un, monggo kita buka sesi mungkin karena dari kemarin mungkin kita tidak ada sesi pertanyaan gitu atau diskusi yang perlu kita tanyakan atau diskusikan, dikarenakan langsung habis waktunya begitu masuk ke waktu Isya. Jadi sebelum kita memasuki surat Al-Ma'un, monggo dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang mau diskusikan maupun ditanyakan, monggo kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, entah masalah apa yang sudah kita bacakan, surat-surat, cara pembacaannya atau hukum bacaan mungkin yang terdapat pada surat-surat yang sudah kita baca, maupun dengan makna atau kandungan pada ayat yang pernah kita bahas. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan tentang surat An-Nasr tentang kemenangan yang Allah berikan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan para sahabat ketika di penaklukan Fathul Mekah ya. Memang ini tidak terkait masalah waktu. Ini ketika pasca sudah dikuasai Mekah ketika itu, maka memang itu ketika turunnya surat An-Nasr ini banyak yang masuk dalam di kalangan para suku di kalangan Jazirah Arab ini banyak suku banyak macam-macam sukunya, dan memang sebelum diutusnya Rasulullah sudah biasa di antara kalangan suku-suku ini berperang.
Ya, biasa sekali itu sudah hobi mereka gitu untuk berperang. Nah, ketika Rasulullah sudah memasuki Mekah untuk menguasainya, ketika Rasulullah sudah menetap di di Madinah nih, sudah mempunyai kekuatan dan memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil alih Mekah, menaklukkan Mekah, maka ketika sudah menaklukkan ini banyak di kalangan para suku ini yang memeluk Islam secara berbondong-bondong. Ya, ini berkaitan dengan asbabul nuzulnya, turunnya ayat. Tapi memang ya itu sudah, kalau kita lihat di zaman sekarang ya, ini banyak di kalangan kaum entah yang tidak punya agama maupun punya agama di lain Islam itu memasuki Islam banyak sekali. Di Eropa contohnya, Inggris, tanpa melalui peperangan. Islam di akhir zaman ini akan banyak sekali yang memeluk Islam berbondong-bondong, nggak cuma satu dua, banyak sekali. Bersyahadat itu sampai selapangan Pak biasanya di Eropa, di Inggris juga. Ini sampai, makanya saking banyaknya orang dan tempat ibadahnya berkurang. Biasanya kalau kita lihat di berita-berita itu sampai jalan-jalan itu penuh begitu. Terlebih ketika Idul Fitri maupun Idul Adha gitu. Nah, ini tidak melalui peperangan. Sama ketika masuknya Rasulullah dan para sahabat ke Mekah, ini penaklukannya tanpa peperangan juga sama. Jadi mulainya banyak orang yang masuk Islam ketika penaklukan Fathul Mekah, dan terus akan bertambah sampai akhir zamannya. Terus akan bertambah. Dan terus itu kalau kita lihat berita, walaupun bukan berita Indonesia jarang tapi kalau kita lihat berita emang di daerah sana, di Eropa maupun di Inggris, biasanya banyak diceritakan banyak di kalangan mereka yang memeluk Islam. Banyak sekali. Tanpa peperangan sama sekali. Karena awalnya kok mereka sampai bisa membuat Islam? Karena penasaran. Yang buat penasaran siapa? Yang musuh Islam itu sendiri. Dengan cara apa? Mereka memfitnah Islam, yang bilang Islam itu teroris. Islam itu keterbelakangan begitu. Maka mereka itu awalnya memusuhi karena media. Tapi ketika mereka sudah terus mendapati berita seperti itu terus begitu maka ada rasa penasaran, apakah memang seperti ini Islam? Maka mereka nyari begitu kadang bertanya kepada orang muslim, kadang mengecek langsung di kitabnya terjemahan begitu Quran dan sebagainya, mereka memeluk Islam. Banyak sekali jadi bisa dikaitkan memang sampai akhir zaman pun tetap Islam itu akan bertambah. Islam itu tidak pernah berkurang. Makanya kalau pernah ada buku 100 orang yang berpengaruh di dunia, walaupun orang yang mengarangnya itu orang Nasrani, dia menempatkan Rasulullah di urutan pertama. Urutan pertama itu Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak salah, saya ingat yang nomor 2 itu Isaac Newton yang punya teori gravitasi itu. Nabi Musa itu masih urutan 4 kalau nggak 5. Orang yang paling berpengaruh di dunia, 100 orang paling berpengaruh di dunia, dan itu sudah diterjemahkan di berbagai negara bahasa termasuk Indonesia. Dan beliau orang tersebut pengarang ini walaupun bukan orang Islam dia menempatkan Rasul di urutan pertama. Karena apa alasannya? Ketika ditanya, karena banyak orang Nasrani atau orang-orang Muslim yang lainnya itu tidak terima. Karena mereka yang mengarang orang Nasrani, tapi dia menyantumkan Nabi Muhammad di urutan pertama. Dikarenakan dari semenjak Rasulullah diutus sampai sekarang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak pernah hilang dan terus bertambah. Tidak pernah hilang. Terus bertambah terus. Tidak pernah hilang sama sekali dan terus bertambah. Kalau kita terlebih orang, makanya sampai ada yang buat kayak video istilahnya
Dan ini juga pernah dikatakan warga-warga di sana di Eropa dan Inggris. Mereka mengatakan kami itu lama-lama akan tersingkir. Bahasanya gitu sih. Lama-lama kami itu akan tersingkir dengan umat muslim karena bertambahnya umat Islam di sana. Tanpa perang sama sekali. Padahal yang diperangi orang Islam di Palestina, di Suriah, di Afghanistan, Pakistan, Rohingya, di Chechnya, Bosnia dan macam-macam negara muslim yang diperangi, tapi yang bertambah Islamnya banyak sekali. Alasan mereka sangat kuat begitu guys. Dan mereka ketika masuk Islam bukan main-main. Sampai dikatakan ada seorang suami istri pasturi, ya, pasangan suami istri begitu guys. Di Inggris kalau enggak ya antara Inggris Eropa itu. Mereka berdua ini masuk Islam bukan karena debat dengan seorang atau sengaja mereka mencari di luar gitu. Tapi mereka masuk Islam karena rebahan tiduran kata mereka. Kenapa ceritanya? Mereka rebahan sambil melihat media yang menjelek-jelekan Islam itu teror, Islam itu kasar dan sebagainya. Maka ketika itu muncul penasaran dari mereka, apakah memang Islam seperti ini? Maka mereka nyoba untuk buka YouTube, lihat ceramah-ceramah istilahnya ustadz Islam gitu ya. Ketika dilihat ternyata menyejukkan. Hati mereka juga terlebih ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an. Terlebih lagi ketika azan dikumandangkan, maka mereka mengatakan kalau sudah selesai dari sholat, ini misalnya mereka sholat subuh selesai, mereka sangat rindu pengen sholat zuhur segera. Kalau kita pribon, kalau dengar azan tuh seneng gitu nih, rindu gitu nih, itu modern. Kalau orang ini masuk Islam ini, orang laki-laki suami istri ini, kalau sudah selesai sholat, masuk ke sholat berikutnya dia tuh seakan-akan pengen segera, karena rindu bertemu dengan Tuhannya. Terus sampai itu berhari-hari, sampai mereka mengutarakan kisah itu sampai menangis. Dan mereka tidak pernah menemukan ketenteraman itu ya ketika sebelum dia masuk Islam, tidak pernah merasakan. Dan ini sudah pernah dipraktekkan saya lupa di negara mana nih. Di satu negara yang memang itu kebanyakan orang yang stres tinggi gitu. Saking tingginya stres karena memang kehidupan mereka seperti itu, tidak ada tujuannya. Mereka tujuannya dunia, kalau sudah dapat bingung apa setelah yang dia dapat itu apa, setelah itu dia bingung mau apa yang dia tuju. Ya, maka banyak di kalangan mereka yang bunuh diri. Saking banyaknya tempat bunuh diri, banyak yang membuka jasa bunuh diri. Misalnya, jadi kayak ada jasa gitu nih, bunuh diri. Siapa yang kalau ada yang mau bunuh diri, boleh masuk ke jasa tersebut, nanti dipilih mau matinya minum racun, didorong dari ketinggian, ditenggelam, ada pilihan gitu ya, mau matinya gimana. Saking banyaknya, tapi ini membuat resah pemerintah. Saking banyaknya bunuh diri, maka makin menurun penduduknya kan begitu aja. Nah, tapi ada kejadian ketika itu ada yang bunuh diri malam-malam gitu ya. Dia mau terjun dari jembatan, bertepatan ada seorang muslim. Saya nggak tahu ini muslimnya memang asli sana atau cuma atau muslim yang rantauan begitu yang dari negara lain. Itu ketika mendapati ada orang bunuh diri, ditahan, dinasihati dengan cara muslim begitu ya. Dengan cara muslim, sadar ikut dengan orang tersebut sampai akhirnya dia masuk Islam. Saat itu juga maka karena beritanya nyebar, maka pemerintah itu manggil orang muslim ini, dibuka juga biro jasa biar istilahnya kembali, nggak jadi gitu lagi, nggak jadi bunuh diri. Jadi tempat-tempat yang biasa dibuat bunuh diri itu dibuat kayak tempat untuk konsultasi sebelum bunuh diri, dan yang ditempatkan orang muslim. Nah, ini salah satu cara mereka banyak masuk Islam, karena tanpa sadar pemerintah memberikan peluang bagi orang-orang itu masuk ke dalam agama Islam. Maka kalau sebenarnya ini tidak terpaut waktu nih.
untuk berbondongnya orang-orang masuk. Tapi memang kemarin kita jelaskan itu bertepatan pada asbabun nuzulnya. Begitu, kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang lain, mungkin tentang bacaan, mungkin hukum bacaan, tajwid, mungkin makhrajul huruf, atau bacaan yang lain di surat-surat yang pernah kita bacakan. Ya. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan kembali masuk ke surat Al-Ma'un. Ya. Sebelum kita baca ya, sebelum kita menirukan, diperhatikan dulu nih, kami bacakan terlebih dahulu satu ayat demi satu ayat, diperhatikan nih, lihat nih, ya, diperhatikan dulu nih, nanti baru kita coba untuk ditirukan dan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sekarang saya baca, nanti silakan ditirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Kita bahas ini satu ayat per satu ayat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ma'un di ayat pertama, Ara. Nah, kita perhatikan di sini seperti biasa nih, huruf hamzah kita baca tipis. A. Oke, bukan O, tapi A. Bukan oro, tapi aro. Oke, aro. Ya, O-nya tebal. Ro, bukan ra, tapi ro. Aro, aro. Gitu ya. Aita. Ya, aita. Bukan aita. Bukan e, tapi
i. Ara'aita. Ya, ini yang sering terjadi, okay. Baca ketika huruf hamzah ya bertemu dengan huruf ya sukun itu dia dibaca ini kesalahan ya. Bukan ara'aita tapi ara'aita. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi jangan sampai kita membaca ya ini dengan tapi i. Ara'aita bukan ara'aita. Jelas ya? Bukan tapi i. Ya. Ara'aital ladzi. Ya. Ara'aital ladzi. Ya. Huruf ta masuk ke huruf lam. Nggih, maka hamzah di depan lam hamzah sebelum lam ini tidak terbaca. Dikarenakan memang dia hamzahnya hamzah zaidah nggih atau hamzah tambahan. Ya. Bukan hamzah qata' nggih, tapi hamzah wasal. Ara'aital ladzi. Huruf zal bukan ladzi. Ya. Ara'aital ladzi. Ya, jangan dibacanya huruf dal tapi hurufnya zal. Ara'aital ladzi. Ara'aital ladzi. Ya. Berikutnya yukadzi. Yukadz. Ya, masuk ke huruf zal. Yukadzibu. Yukadzibu. Ya. Jangan lupa nggih, ketika membaca huruf yang dia berharakat dhammah maka jangan sungkan-sungkan untuk dimonyongkan. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu. Yukadzibu. Ya. Ya, sekali lagi ini bukan huruf dal yukadzibu tapi yukadzi. Ya, ini nggih. Bukan dal tapi zal. Yukadzibu bitin. Bitin. Nggih. Saya ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin. Bi. Bukan b. Biddin tapi biddin. Ya, ditekan ya. Setiap kita mendapati ada huruf yang bertasydid maka ditekan biar terlihat masuk nih, terlihat masuk ke huruf yang bertasydid. Biddin. Ya, jangan lupa nggih, seperti yang bisa kita jelaskan nggih. Ketika huruf nun sukun ini dikarenakan waqaf ataupun dia sukun karena nun asli, maka dia dibaca tawassut nggih, sedikit mengalir, sedikit mengalir. Biddin. Biddin. Bukan biddin. Biddin. Tapi sedikit alirkan. Biddin. Nih, tapi jangan terlalu panjang juga begitu ya. Ini cuma untuk memunculkan sifat huruf nun yaitu tawassut ya, taubiyah. Berikutnya ya. Fadzali ya, ini dibaca berapa harakat Ibu? 2 harakat. Nih, fadzalika dibaca 2 harakat. Fadza fa. Nggih. Jangan sampai dibaca pa nggih, tapi fa. Di mana makhraj huruf fa? Bibir. Posisinya bibir bagian mana? Depan. Huruf fa. Gimana kalau kita nyebut huruf fa, bibir antar bibir atau gigi atas ketemu dengan bibir bawah? Gigi bagian atas bertemu dengan bibir bagian bawah bagian dalam. Fa. Fa. Bukan bibir sama bibir Kalau bibir sama bibir jadi pa tadi. Pa. Ya. Fa. Gigi atas ini bertemu dengan bibir bagian bawah ya, bagian dalamnya ya, bukan bagian depan. Kalau bagian depan nggak bisa muncul nanti huruf fa-nya. Ya. Fadza. Fadza ya. Fa. Ya.
Fadzalikal ladzi yaduddu. Ini ya. Nah, ketika huruf yang bertanda baca dhammah bertemu dengan huruf ain yang dia tasydid, maka dikembalikan ya bukan yadu'ul tapi yadu'ul ya bukan yadu'ul bisa dipahami ya fadzalika alladzi yadu'ul yatim yadu'ul ya. Jadi monyong ini dua kali, ditarik dulu ketika masuk huruf ain, baru dimonyongkan lagi ke ainnya. Yadu masuk ke ain, yadu'ul, tapi tidak terlalu lebar, jangan terlalu menekan sekali ya. Biasa saja biasa saja. Yadu'ul ya, gitu fadzalikal ladzi yadu'ul yatim ya. Karena di sini ini kita sekali lagi huruf yang dia bertasydid ini sebenarnya dua huruf, yang satunya sukun, yang satunya berharokat. Maka ketika kita baca huruf ain yang dia sukun, maka dia punya sifat tawasud tadi, maka dia dialirkan sedikit, yadu'ul ya. Gambarannya misalnya contohnya kan gini ya, kalau kita tuliskan yadu'u kan begitu ya. Jadi ainnya itu ada dua begitu karena dia bertasydid begitu Jadi ada dua ain Yadu' masuk ke ain yang pertama karena dia sukun, yadu'u baru dimonyongkan lagi ke ain yang kedua yang dia dhammah. Yadu'u, yadu'. Ini kenapa ditarik? Karena kita di awalnya dengan dhammah, dunya dhammah. Yadu'ul begitu ya. Kita kembalikan ke sini. Ya, coba kita ulang di ayat pertama nanti saya bacakan, silakan ditirukan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Silakan. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Ya, berikutnya wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala bacanya la atau la. Jadi kalau la jadi la ilaha illallah gitu bukan la ilaha illallah. Bacanya pripun? Huruf lam ini bukan la tapi la biasa aja, bukan la harus apa bacanya harus sepanang la wala yahuddu wala bukan wala yahuddu
wala, la, bukan la, la, ya, bukan la ilaha, tapi la ilaha, la ilaha. Ya, kadang kita pengen dia fasih nih ketika baca lam, tapi kadang tidak lihat kaidah huruf lam itu sendiri. Maka kalau baca huruf lam bukan la tapi la biasa. La, wala, wala bukan wala. Nggih, beda nggih antara wala dan wala. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan wala yahuddu, wala yahuddu. Nah, ini sama nggih, dia masuk ke huruf dha yang dia bertasydid. Wala yahuddu, wala yahu, ya, bukan wala yahu, wala yahuddu, tapi wala yahud, ya, wala yahuddu, ya, hak nggih, bukan ha. Wala yahuddu ala, wala yahuddu, wala yahuddu, 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 bukan yahuddu, tapi yahuddu. Huruf dha, du, yahuddu, bukan yahuddu. Beda nggih antara yahuddu sama yahuddu. Huruf dha dan huruf dal. Nah, ini ditebalkan wala yahuddu ala, yahuddu ala. Sekali lagi ketika baca huruf dhammah maka bertanda dhammah, harakat dhammah, maka dimonyongkan yahuddu. Ini enggak apa-apa, ini satu kali monyong saja. Yahuddu, yahuddu. Nggih, enggak perlu yahuddu, yahuddu. Yahuddu satu kali monyong saja. Ya, ditekan ya. Wala yahuddu ala, yahuddu ala. Ya. Huruf ain jangan lupa untuk dilatih lagi pembacaan huruf ain, bukan ala tapi ala, ala, ya, ala, ya. Wala yahuddu ala ta'ami, ta'ami, bukan ta'ami tapi ta'ami, 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 ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Silakan. Wala yahuddu ala, ya, sama nggih, jangan sampai dipantulkan huruf lainnya. Mil mis, mil, ya, langsung masuk ke lam. Ta'amil mis, ya, dialirkan huruf sinnya, okay. Miskin, miskin, ya, dan sampai dipantulkan juga miskin, miskin. Nah, jangan sampai dipantulkan, ya. Tidak ada huruf yang dipantulkan kecuali baju di toko, okay. Kecuali itu maka jangan dipantulkan, ya. Berikutnya fawailul lil musallin. Silakan. Fawailul lil musallin. Ya. Fawai, ya, masuk ke ya nih sama, ya, jangan sampai dipandang fawailul, fawailul, ya, tapi satu harakat saja, fawailul, masuk saja ke ya. Fawailul, bukan fawailul, fawailul itu kepanjangan, ya, bukan mad tabii di sini, tapi harfulin, ya, harfulin. Fawailul lil musallilul, ya, fawailul lil lul, ya, jangan lupa ini ditarik lagi, ya. Fawailul lil, bukan lul lil, lul lil, ya. Jadi masuk nariknya itu ketika masuk ke lam yang pertama. Ya, lam pertama dia sukun, ya, karena dia bertasydid. Lam pertama sukun, yang kedua kasrah, kan begitu, ya. Fawailul lil baru. Ya, bukan fawailul lil. Lilnya ini yang baru ditarik. Ya, tapi lam pertama ketika sukun ini sudah ditarik. Fawailul
lil gitu nggih. Fawailul lil nggih. Sekali lagi huruf fa jangan diponyongkan nggih. Fawailul lil biasanya ya. Fawailul lil bukan udah nggih ya. Fawailul lil ini dihendakkan juga sama masuk ke lam. Fawailul lil musallin, silakan. Ya, berikutnya alladzina hum an salatihim sahun. Ya, alladzi sama kayak tadi, alladzina hum ya, sama nggih. Jadi huruf mim tetap dialirkan sedikit. Alladzina hum nggih, jangan sampai terpotong, dia sedikit mengalir sebelum masuk ke huruf berikutnya. Alladzina hum ya, begitu nggih. Ya, huruf mim ini bertemu dengan ain. Nah, kalau di hukum tajwid ini masuk hukum apa, Ibu, Bapak? Huruf ini ada hukumnya ini. Ya, hukumnya apa? Mim ketemu ain, izhar syafawi. Okay. Yang syafawi itu ketemu mim sukun. Okay. Yang syafawi ini ketemu mim sukun, maka dibaca jelas. Alladzina hum nah, begitu nggih. Nah, berikutnya huruf nun mati ketemu huruf qa. Dibaca ikhfa apa? Ifa hakiki atau ifa syafawi? Ifa hakiki, karena nun sukun ya, tapi yang namanya syafawi ini yang ketemunya dengan mim sukun. Kalau yang nun sukun ini berbeda ya. Ini kalau apa namanya, kalau idhar, kalau ketemu dengan nun sukun namanya idhar halqi. Kalau ketemu dengan mim idhar syafawi. Kalau ini nun ketemu so, maka disebut ikhfa haqiqi ya. Kalau mim sukun misalnya ketemu dengan so, disebut ikhfa syafawi. Jangan tertukar ya. Nah, ini dibaca samar nggih. Sama nggih, ketika ikhfa maka seakan-akan atau ancang-ancang bahasa kita nggih ke huruf yang berikutnya. Angfo. Ya, ingat ya, jangan dimonyongkan ya. Angfo. Angfo. Dilatih ya untuk tidak monyongkan huruf yang tebal. Ya. Alladzina hum an salatihim. Ya, panjangkan huruf lamnya. An salatihim ya, sama nggih seperti hum ya, karena dia mimnya mim sukun, maka di alifkan nggih. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ya, salatihim bukan sya, bukan fa ya, ini ya. Kita tepatkan huruf sin tipis ya. Tidak ada sifat tawasyi atau menghembuskan nafas, tidak ada nih, menyebarnya nafas tidak ada. Sahun ya, bukan hun ya, sahun ya. Nah, ketika kita berhenti di ayat ini maka dimonyongkan otomatis nih, sahun. Nah, memotong ke huruf nun ini bukan dengan kita masuk ke lafaz makhraj nun sahun hun, karena otomatis kan motongnya karena lidah ya ke atas. Sahun
tapi ditarik sedikit. Sahun. Ini yang baik, ditarik. Ya, kita dari kemarin belajarnya tarik terus nih. Ya memang seperti itu gini. Ya, jadi ini untuk yang mad arif disukun, yang ketika harokatnya dhammah. Beda dengan ketika tadi yatim, nggak ada penarikan situ. Ya, nggak ada. Kalau yang dia dhammah maka ditarik karena dia awalnya dhammah monyong nih. Sahun. Nah, ini yang afdal, yang lebih bagus gitu nih. Kalaupun kita bacanya sahun, enggak masalah juga sih sebenarnya. Ini istilahnya tidak sampai berubah mana, tidak gitu enggak. Tapi lebih baik kalau kita memang pengen lebih fasih dalam membaca seperti itu. Nah, di ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat yang keempat dan kelima, di sini ada ikhtilaf. Maksudnya ikhtilaf, perbedaan. Ada yang mengatakan ini harus disambung bacanya. Contoh, fawailul lil musallin alladzina hum begitu sampai selesai. Karena berkaitan dengan maknanya. Ya, ada yang mengatakan fawailul lil musallin, ini rancu maknanya masnya. Ya, celaka orang-orang yang sholat. Siapa kan begitu? Kalau nggak dijelaskan alladzina, orang-orang yang mereka melalaikan sholat mereka kan begitu ya. Kalau nggak dijelaskan rancu. Ini satu nih, pendapat pertama. Ada 4 sebenarnya pendapatnya, tapi nggak semuanya. Tapi ada yang dia mewajibkan, istilahnya mengharuskan membaca ayat 4 dan 5 ini disambung. Tapi ada yang dia berpendapat ya karena berkaitan dengan satu ayat, dengan ayat lain ini sudah ada wakafnya untuk tanda per ayatnya, maka disunahkan untuk berhenti dengan ayatnya itu. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, begitu maka berhenti. Ada yang demikian. Ini sunnah. Dan pasti kita akan menemukan banyak hal seperti ini. Kayak misalnya sering di surah Al-A'la apa yang baca? Fasanu yasir apa ya? Lupa saya. Ayat berapa ya? Ya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ini kan sebenarnya ayat 6 masuk ayat 7 setengahnya, berhenti di pertengahan ayat ke-7. Kadang ngiranya ini masuk ayat 6 nih, padahal bukan ayat 6 dia. Dia menyambung ayat 6 masuk ayat ke-7. Langsung bukan mengambil, dia tidak mengambil tapi langsung innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Nah, bagaimana ini? Begitu. Nanti kita jelaskan di surah Al-A'la ini. Jadi ada pembahasan ada beberapa yang kadang kalau lafaz illa ini ada yang memaknai harus disambung untuk menyempurnakan ayat maknanya. Tapi ada yang lebih sepupu untuk sunnahnya per ayat dipotong. Sebagaimana Rasulullah ketika membaca per ayatnya. Begitu Tapi ini ikhtilaf para ahli Qur'an Jadi kita sebagai orang sebagai orang yang mencari ilmu kita terima semua. Tergantung kita nanti lebih menguatkan di mana ketika kita baca. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang itu dari kurangnya ilmu saya, kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.